Polisi masih mendalami pelaku penyekapan dan perampokan Wali Kota Blitar. Lantas siapa yang berani merampok rumah dinas Wali Kota? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kriminolog Thomas Surya dan salah seorang saksi mata dari peristiwa perampokan Pak Trimo. Selamat sore Pak Thomas dan Pak Trimo. Selamat sore. Baik, Pak Thomas sepertinya masih belum terhubung. Kami akan berbincang terlebih dahulu dengan Pak Trimo. Pak Trimo, pada saat kemarin peristiwa perampokan terjadi Senin dini hari, bisa diceritakan Pak apa yang Anda dengar dan apa yang Anda lihat di lokasi? Saya dengar ada yang saya sudah sholat subuh, ada ya teriak-teriak gitu, Bu. Anda mendengar ada suara teriakan? Ya, terus ada polisi masuk satu, saya ikut masuk. Saya cuma di halaman saja, nggak masuk ke rumah Anda. Jam berapa saat itu Pak Trimo? Ya setelah subuh, Mbak, Mas. Ya. Setelah subuh ya. Anda sempat melihat wajah dari para perampok, Pak Trimo? Nggak pernah, Mas. Nggak ada, kita nggak ada. Pada saat Anda datang ke rumah dinas, sudah tidak ada, para pelaku sudah meninggalkan TKP ya Pak? Iya. Suara teriakan yang Anda dengar, ini suara pria atau suara wanita Pak? Pria, Mas. Mbak, yang Satpol PP yang diikat tadi di Rajon itu. Yang satu, yang dua kan masih tidur diikat itu. Oke, pada saat itu kemudian apa yang Anda lakukan Pak Trimo setelah mendengar teriakan, kemudian apa yang Anda lakukan? Bisa diceritakan? Nggak pernah, saya nggak ngapa-ngapain. Cuma lihat aja. Jarak Anda pada saat mendengar teriakan pertama kali ini dari rumah dinas seberapa jauh Pak? Di mana Anda berada saat itu? Saya kira 50. Rumah dinas sama masjid itu berapa meter, Mas? Berapa meter? 30 meter ya. Oke, Ya. 30 meter tidak terlalu jauh Pak Trimo. Dari pandangan mata Anda, situasi saat itu seperti apa? Apakah ada orang lain, mungkin penjaga yang ada di rumah itu? Nggak ada, ya cuma orang yang belajar dulu aja. Saya nggak ngira lah itu Satpol PP. Ya. Sebelum mendengar teriakan itu, ada melihat kendaraan keluar dari pintu gerbang rumah dinas, Pak? Nggak tahu ya. Baik, kami coba kembali menyapa Pak Thomas Sunario, kriminolog. Selamat sore, Pak Thomas. Apakah kedengaran suara saya? Sudah terdengar, walaupun masih agak kecil. Pak Thomas sudah mendengar suara kami di studio? Ya. Baik. Baik, Pak Thomas, dari informasi sementara yang kita bisa dapatkan ya dari pihak kepolisian maupun juga dari media, saya yakin Pak Thomas mengikuti kasus ini, Anda melihat apakah memang ada keterlibatan orang dalam aksi perampokan ini atau seperti apa? Kalau secara teoritisme ya dan hasil penelitian bahwa kejahatan dengan kekerasan ya. Halo. Iya, silakan Pak Thomas. Putus ya? Terdengar Pak, silakan dilanjutkan. Iya, bahwa kejahatan dengan kekerasan ya seperti pembunuhan, perampokan itu umumnya ya 80% itu sudah ada kontak sosial ya, entah itu sebagai teman atau keluarga misalnya, atau dia pokoknya pernah mengawasi di tempat lokasi kejadian, jadi sudah menggambar. Ya. Ini secara garis besarnya demikian ya ini. Oke, maksud Anda sudah ada kontak sosial, artinya para pelaku ini biasanya jika berkaca dalam kasus-kasus perampokan sudah meneliti, kemudian observasi, kemudian sudah pernah masuk ke dalam rumah dinasnya, atau mungkin orang-orang yang terbiasa keluar masuk ke dalam TKP sebelum mereka melancarkan aksinya. Bisa dengan berbagai kemungkinan yang Anda sebutkan tadi ya.
bahkan mungkin juga bisa sudah sangat sering gitu ya ini. Umumnya perampokan seperti ini, Pak Thomas, motifnya apakah memang murni mengambil harta atau ada motif lain sebenarnya? Nah, itu nanti yang bisa menentukan kepolisian ya. Nah, kalau tidak ada benda-benda atau harta yang diambil, itu ada motif lain ya, mungkin karena sakit hati, ya, dendam dan sebagainya ya. Tapi bisa juga motif dendam dan sebagainya itu juga mengambil barang-barang ya. Tapi kalau ada barang-barang yang dirampok ini, nah umumnya adalah mereka motifnya ekonomi ya, mengambil barang-barang atau kalau ada uang ya uang gitu. Oke, Pak Thomas, mungkin kalau kita berkaca pada kasus ini ada beberapa hal yang menarik untuk dicermati. Salah satunya adalah dugaan bahwa perampok menggunakan mobil berplat merah, kemudian juga perampok juga melumpuhkan CCTV yang berada di dalam. Ini berdasarkan keterangan awal dari kepolisian. Kalau menurut Anda, apakah ini mengindikasikan bahwa sebenarnya pelaku perampokan ini mengetahui situasi di rumah tersebut? Iya, ini kejadiannya di kantor pemerintah atau di rumah biasa? Rumah dinas. Di rumah dinas, Pak Thomas. Nah, ya rumah dinas kan kalau itu ada mobil berplat merah ya, itu kemungkinan juga ada orang-orang yang bekerja ya di Pemda atau pegawai negeri yang terkait. Sudah terindikasi. Tapi bisa juga itu plat merah itu tipuan ya. Jadi seakan-akan nanti yang paling dicari oleh polisi ya tentunya itu ya yang terkait ya karena ada plat merahnya gitu ya. Karena seorang perampok ya atau penjahat lah katakanlah itu juga bukan orang-orang yang kita anggap dia tidak punya pengetahuan tertentu ya, katakanlah bukan orang yang bodoh ya. Dan dia juga kalau sudah memutus CCTV, dia sudah mempelajari di mana aliran-alirannya itu. Pak Thomas, dari analisa sementara Anda, apakah ini pelaku perampokan yang datang ke rumah dinas ini adalah orang suruhan? Artinya masih ada aktor intelektualnya sebenarnya di balik peristiwa ini, atau seperti apa analisa Anda, Pak Thomas? Nah, itu berbagai kemungkinan bisa terjadi ya, apalagi kalau ini terkait dengan rumah dinas ya, mungkin ada masalah-masalah di kantor ya, masalah-masalah karir ya, dan yang terkait dengan pekerjaannya gitu ya. Tapi bisa juga barangkali dia perampok hanya menginginkan harta benda dan sebagainya. Nah ini saya kira nanti pihak kepolisian yang akan lebih jauh dari berbagai kemungkinan tadi yang sebagai penyidik. Oke, kalau memang terkait penyelidikan lebih lanjut memang kepolisian yang nanti akan mengungkapkan. Tapi kalau dari prediksi Anda dan analisis Anda, Pak Thomas, ketika seseorang merampok kemudian menginginkan atau mengincar harta bendanya, kira-kira seberapa persen kemungkinan untuk menyekap dan juga mengurung tuan rumahnya ini di dalam kamar? Apakah itu diperlukan dalam setiap aksi perampokan? Kalau dalam keadaan misalnya malam hari ya, mereka tidur biasanya tidak dilakukan penyekapan ya. Tapi ini karena saya tidak tahu tadi dengan pembicaraannya siang atau hari ya. Mungkin juga setiap saat bisa itu untuk menjaga keamanan dari pelaku sendiri ya. Dia takut ada ketemu langsung sehingga korbannya ya, dalam arti pemilik itu melawan gitu ya. Jadi ini kemungkinan untuk melumpuhkan penghuninya yang ada di situ sehingga pelaku bisa dengan lebih leluasa untuk merampok. Baik, saya ingin kembali ke Pak Trimo. Pak Trimo, tadi Anda ceritakan setelah Anda mendengar teriakan, Anda masuk ke rumah dan melihat ketiga petugas Satpol PP ini sudah dalam kondisi disekap, ya Pak ya. Bisa diceritakan bagaimana kondisinya saat itu?
Baik, sepertinya ada kendala komunikasi dan sudah bergabung juga bersama kami Kapolres Blitar, AKBP Argo Wiono. Selamat sore Pak Argo. Selamat sore Pak Kapolres, kami belum bisa mendengar suara Anda sepertinya. Kami masih berupaya untuk menghubungi Pak Kapolres AKBP Argo Wiono. Pak Trimo, saya coba kembali menyapa. Pak Trimo, sudah bisa mendengar suara saya kembali? Pak Trimo? Pak Trimo, apakah bisa mendengar suara saya? Baik. Baik, Pak Trimo, bisa ceritakan kembali seperti apa kondisi penyekapan yang Anda saksikan pada saat Anda masuk ke rumah dinas setelah mendengar teriakan? Ya cuma saya dengar, saya nggak dengar cuma teriak aja Mbak. Enggak. Kondisinya seperti apa para petugas itu? Bagian tubuh mana saja yang kemudian diikat atau disekap yang Anda lihat? Yang disikap itu nggak bisa apa-apa Mbak, cuma nggak bisa minta tolong, nggak bisa yang dua, yang satu bisa. Anda sempat melihat Pak Wali Kota dan istrinya, Pak? Enggak saya. Baik, jadi pada saat Anda masuk ke halaman rumah dinas ini, memang kondisinya para pelaku perampokan sudah tidak berada di sana, Pak Trimo? Enggak ada. Tidak melihat sama sekali ya Pak ya? Tidak sempat melihat para pelaku perampokan ini? Orang yang disikap itu ya. Baik. Baik, kami coba sapa kembali Kapolres Blitar AKBP Argo Wiono. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Pak Argo. Audionya belum bisa terdengar Pak Kapolres. Sebentar, saya ini dulu ya, keluar. Baik, keluar sudah nanti bisa saya terdengar Pak Argo suaranya, sudah bisa bergabung bersama kami Pak Kapolres? Iya, Baik, sudah. baik Pak Argo, sejauh ini apakah pihak kepolisian sudah berhasil mengidentifikasi para pelaku perampokan? Ya, tentunya identifikasi awal para pelaku itu sesuai dengan monitor CCTV yang ada di depan gerbang, itu kurang lebih berjumlah 4 sampai dengan 5 orang, sesuai dengan keterangan dari para saksi, yaitu penjaga maupun Bapak Wali Kota. Namun untuk ciri-ciri spesifik dan detail lainnya, mungkin karena ini belum bisa menyampaikan karena teknis penyidikan, yang pasti saat ini polisi telah bekerja dan semuanya dalam proses, informasi-informasi maupun bahan keterangan yang dibutuhkan semua sudah kami dapatkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami segera dapat melakukan update pengungkapan. Demikian. Baik, jadi CCTV di depan gerbang rumah dinas ini sudah bisa diambil ya Pak ya? Sudah bisa mendapatkan rekamannya Pak? Iya, sudah bisa diambil. Baik, dari CCTV ini apakah seberapa jelas kemudian para pelaku ini bisa tergambarkan dalam CCTV di depan rumah dinas? Ya, yang pasti ciri-ciri fisik dan lainnya sudah kita gambar. Kemudian kita juga cocokkan dengan keterangan dari para korban tentunya. Tapi tadi masih kita sandingkan karena masih ada beberapa sidik-sidik jari yang saat ini sedang dilakukan pengolahan oleh tim Inavis maupun dari tim laboratorium forensik. Sehingga proses ini tentunya memerlukan waktu karena pada saat penentuan pelaku ini tidak hanya berdasarkan dari ciri fisik, namun tentu juga dari hasil olah TKP berdasarkan sains investigasi tadi. Demikian. Baik, dari CCTV untuk sementara ini apakah bisa diketahui Pak ke arah mana kemudian kendaraan para pelaku ini setelah meninggalkan rumah dinas Wali Kota Blitar? Iya, jadi kita sambungkan ada CCTV yang terkoneksi baik dari jajaran pemerintah kota, kemudian kita juga telusuri, kita minta bantuan juga dari CCTV yang tersambung dari ETLE. Artinya untuk lokasi-lokasi ataupun tujuan ada beberapa kemungkinan dan tadi sekali lagi mohon maaf karena terkait teknis penyidikan kami masih belum bisa menyampaikan di sini, tapi insya Allah untuk perkembangannya sudah positif. Demikian. Untuk hasil analisa sidik jari yang ditemukan dalam olah TKP ini berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menganalisanya?
Iya, kurang lebih sekitar 1 kali 24 jam. Mudah-mudahan besok sudah dapat ditemukan karena ada beberapa sidik jari yang rusak, itu juga harus dilakukan pencocokan secara manual dan ada juga mungkin melalui analisa tes DNA juga sedang dikerjakan, tidak hanya di lapor yang ada di Surabaya, kita juga meminta bantuan dari tim dari Mabes Polri untuk mencocokkan data-data tersebut, karena tim gabungan ini tidak hanya dari Polres Blitar, tentunya dari Polda Jatim juga sedang bergerak. Jadi semuanya saat ini sedang berproses. Baik, kalau dari keterangan para saksi sejauh ini, Pak Kapolres, Wali Kota, kemudian istrinya dan ketiga petugas Satpol PP, adakah ciri-ciri fisik dari para pelaku yang bisa digambarkan? Iya, semuanya sudah menyebutkan dan kita sudah cocokkan dengan hasil dari analisa dari CCTV. Tapi tadi sekali lagi detail teknis penyidikan tentunya belum kami dapat ungkapkan ke publik. Nanti akan segera kita sampaikan. Sementara ini masih kita pelajari dan kita dalami dan kita cocokkan dengan beberapa profiling pelaku yang sudah ada. Jadi sementara ini mungkin kita masih belum bisa mengupdate. Demikian. Baik, kami sapa kembali Pak Thomas Sunario. Pak Thomas masih terhubung bersama kami? Pak Thomas? Ya. Baik, Pak Thomas, dalam kasus ini kan CCTV di area dalam rumah dinas dilumpuhkan oleh para pelaku, hanya ada CCTV di bagian luar, kemudian juga situasinya malam, para korban tidak bisa melihat para pelakunya. Harus berangkat dari mana kemudian penyelidikan kasus ini nantinya bisa berlangsung untuk segera bisa menangkap para pelaku? Ya, ini ada kemungkinan juga ya kerjasama ya dengan orang-orang di sekitar kantor atau pegawai di sekitar situ ya. Nah, kemungkinan juga karena tadi ada diikat ya katanya penghuni. Nah, ini tentunya barangkali orang yang belum dikenal ya oleh penghuni rumah itu ya. Jadi intinya ya paling tidak itu kan harus pihak-pihak yang dekat ya atau sering bertandang ke rumah bupati tadi ya yang ini. Nah dari situ ya. Nah tapi saya nggak tahu apa dari CCTV kemudian bisa terungkap juga kira-kira ciri-ciri yang bisa dilakukan oleh penyidik ya. Tapi kalau saya melihat ini kemungkinan juga karena dengan mengikat penghuni ya itu orang suruhan atau paling tidak kerjasama ya dengan orang yang tidak dikenal dengan secara langsung oleh korban ini. Ya, Pak Kapolres, ada indikasi keterlibatan orang dalam kasus perampokan ini? Iya, tentunya indikasi atau dugaan itu banyak sekali, Mbak. Kalau kita simpulkan dari sekarang terlalu dini, intinya polisi bekerja berdasarkan fakta dan data. Dan dugaan-dugaan ini semuanya akan menjadi bahan untuk didalami oleh pihak kepolisian. Dan saat ini mungkin konsentrasi kepolisian lebih mengarah untuk pembuktian secara sains atau secara laboratorium, sehingga perkiraan-perkiraan atau analisa yang sudah kita petakan berdasarkan keterangan para saksi tentunya harus disandingkan dan match dengan data yang nanti akan data yang akan muncul setelah pembuktian secara lapor tadi sudah selesai. Jadi kita masih berfokus tentang itu, selain untuk menambah dari keterangan saksi-saksi yang lain yang masih kita perlukan. Demikian, Mbak. Baik, kami akan terus menunggu tentunya perkembangan penyelidikan kasus ini. Semoga bisa segera terungkap. Terima kasih Pak Kapolres Blitar, kemudian juga Pak Thomas Sunario dan Pak Trimo sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.